Sekarang, Houthi tidak hanya meluncurkan 2 rudal balistik ke Israel tengah pagi ini, tetapi mereka juga telah memberlakukan larangan total dan menyeluruh terhadap navigasi maritim Israel di Laut Merah. Kelompok yang didukung Iran itu menyatakan semua kapal yang terkait dengan Israel di wilayah tersebut sebagai target militer yang sah. Ini menandai eskalasi signifikan oleh Houthi di tengah ketegangan regional yang sedang berlangsung. Banyak sekali yang harus dibahas. Mayor Jenderal Cadangan Eitan Dangot, mari kita mulai dengan Anda dan ancaman Houthi saat ini, serta dampaknya terhadap apa yang sedang terjadi sekarang. Saya mendengarnya, tapi lihat, Houthi tidak aktif dalam beberapa bulan terakhir selama eskalasi utama antara Israel dan Iran. Jadi, mengapa mereka terlibat sekarang? Saya pikir mereka ingin menunjukkan, sesuai permintaan Iran, persatuan antara kelompok bersenjata Syiah, yaitu antara Houthi, Teheran, dan juga Hizbullah di Lebanon. Kedua, saya pikir Houthi tahu persis berapa banyak yang telah mereka korbankan untuk serangan terakhir ke arah Israel atau ke arah Amerika. Sementara Amerika Serikat dikerahkan di wilayah tersebut, saya pikir Houthi memahami pentingnya untuk tidak terlalu terlibat secara mendalam. Jadi kita harus serius terhadap apa yang mereka katakan. Kita harus memberikan jawaban yang tuntas hanya untuk satu rudal yang mereka luncurkan hari ini ke Israel. Kita harus bereaksi. Houthi harus memahami bahasa kekuatan, seperti mereka memahami bahasa politik. Kedua, saya pikir Israel harus mengatur semacam koordinasi kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain dari wilayah barat yang berurusan dengan Laut Merah menuju terusan Suez. Perlu dibentuk suatu organisasi yang akan membantu mengatasi peristiwa semacam ini. Dan saya pikir Houthi telah memperhitungkan apa yang mereka katakan. Mereka sangat tenang. Mereka banyak bicara, tapi sedikit bertindak. Namun kita harus tetap waspada terhadap mereka. Proksi Iran terus melanjutkan aksinya, meskipun terbatas. Ariel Oseran, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya rasa itu memang atas perintah Iran. Kami melihat pernyataan yang disampaikan malam ini dari Komandan Pasukan Quds IRGC, Ismail Qani. Pasukan Quds bertanggung jawab atas jaringan proksi ini. Dan inilah yang dikatakan Qani. Dari Selat Hormuz hingga Bab al-Mandab, dari Teluk Persia hingga Laut Merah, akan ada sabuk keamanan baru perlawanan. Ketika salah satu dari kita membutuhkan, yang lain akan datang untuk membantu. Inilah pesan yang mereka coba sampaikan, mencoba menjelaskan mengapa mereka terlibat di Lebanon, berusaha membangun kembali poros perlawanan ini seperti yang mereka sebut. Namun, baru saja tadi di siaran, kami telah menjelaskan bagaimana jaringan proksi ini sedang gagal. Mereka sedang kehilangannya, puluhan tahun kerja keras dan miliaran dolar. Jadi, yang coba dilakukan Iran di sini adalah mencoba menampilkan sikap poros yang bersatu, padahal sebenarnya sedang runtuh. Karena jika semua pihak di kawasan dan di luar sana menyadari, mengakui bahwa jaringan proksi Iran memang sedang runtuh, itu akan melemahkan posisi Iran. Jadi mereka tidak ingin menunjukkan kartu mereka. Dan karena itu, mereka justru menyampaikan hal yang benar-benar berlawanan dengan kenyataan. Dan itu menjelaskan mengapa kelompok Houthi terlibat. Mereka meluncurkan 2 rudal, hanya satu yang berhasil mencapai sekitar perbatasan Israel. Yang satunya jatuh tepat setelah melintasi perbatasan dari Yaman ke wilayah Arab Saudi. Jadi, Iran berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan dari jaringan proksinya, terutama melalui kata-kata. Dan Altman, pendapatmu? Menarik untuk mendengar apa pendapat para sejarawan dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, Benita, tentang jaringan proksi dan keputusan strategis itu. Karena setidaknya pada titik ini, tampaknya Iran berada di pihak yang kalah dalam hal ini. Ini telah menimbulkan begitu banyak permusuhan di seluruh kawasan. Kita sudah membahas tentang permusuhan di dalam Lebanon dan apa artinya bagi Iran di dalam Lebanon. Apa artinya, sekali lagi, situasinya saat ini lebih rumit dengan Arab Saudi. Tapi di semua negara ini, jenis permusuhan yang ditimbulkan oleh Iran. Dan pada akhirnya, seperti yang kita katakan sebelumnya, Iran yang membela proksi-proksinya pada akhirnya, bukan sebaliknya. Dan omong-omong, dunia terus bergerak maju. Sudah ditemukan alternatif-alternatif untuk Selat Hormuz.
Ini adalah aset yang semakin menghilang bagi Iran. Emirat memperlebar pipa mereka dan mengalirkan minyak mereka ke Fujairah. Saudi membawa minyak mereka ke Laut Merah. Meskipun tentu saja itu juga bisa diblokir oleh Houthi. Ada lebih banyak minyak. Ada jauh lebih banyak produksi minyak di Brasil dan Guyana, dan tentu saja di Amerika Serikat. Dunia terus bergerak maju dan tidak menginginkan situasi di mana Iran bisa menahan 20% pasokan minyak dunia. Ngomong-ngomong, itu mungkin menjadi penjelasan sebagian mengapa orang Iran mengambil sikap yang lebih agresif hari ini. Mungkin bukan alasan utamanya, tapi mungkin orang Iran juga memahami bahwa pengaruh yang mereka miliki dari Selat Hormuz mungkin sudah mencapai puncaknya. Ada banyak laporan Eitan Dangot sebelumnya selama perang di balik layar tentang koordinasi antara Israel dan Uni Emirat Arab, khususnya di bidang pertahanan. Apalagi yang bisa Anda ungkapkan tentang kemampuan Israel untuk membantu sekutunya di Teluk saat ini, khususnya dalam menghadapi ancaman Iran? Hal ini sangat penting ketika seseorang melihat apa yang mungkin terjadi di kawasan ini ke depannya. Mari kita mulai dengan fakta bahwa dalam beberapa hari terakhir, kita melihat Iran menargetkan beberapa negara Teluk untuk mengingatkan mereka siapa yang berkuasa di wilayah ini. Dan sehari setelah Amerika Serikat pergi, mereka akan tetap bersama Iran. Di sisi lain, saya hanya bisa mengidentifikasi Uni Emirat Arab sebagai satu-satunya negara yang secara resmi mengambil beberapa langkah dengan Israel. Dan apa keuntungannya? Letak geografis Uni Emirat Arab sangat penting bagi Iran. Dan kerjasama seperti ini antara Israel dan negara tersebut seperti sebuah jawaban terhadap Iran. Kedua, saya pikir mereka memainkan peran utama untuk menjadi kandidat pengganti Qatar di Gaza. Kamu tahu, Benita, apa yang sedang kita bicarakan sekarang di meja ini? Dengan semua pencapaian, persoalan Gaza masih terbuka. Kita punya garis kuning, kita punya wilayah geografis, tapi itu masih terbuka. Rencana 20 poin dari Trump sekarang tidak aktif. Jadi bagaimana dengan hari setelahnya? Di Lebanon, kita sudah membahas semua program tentang masalah seperti ini. Wilayahnya terbuka. Di Suriah juga terbuka. Di tepi barat, situasinya masih terbuka. Begitu juga dengan Iran. Jadi saat kita berbicara tentang peluang, menurut saya Israel harus banyak berinvestasi di Israel. Kepentingan untuk memperkuat UEA guna memperkuat posisi, kekuatan dan kapasitas mereka. Dan juga mungkin memberikan keberanian, bukan keberanian, tapi motivasi kepada Arab Saudi untuk membentuk blok besar di masa depan. Secara singkat 30 detik, apakah ada skenario Owen Altman di mana semakin banyak negara ingin bergabung dengan kesepakatan Abraham seiring dengan semua perkembangan yang sedang terjadi saat ini? Secara singkat. Tidak. Lihat, memang ada beberapa skenario, tapi bukan sebagai akibat dari perang ini. Belum ada keuntungan strategis yang cukup besar terhadap Iran untuk membenarkan hal itu. Bahkan di Lebanon, dalam skenario terbaik, Joseph Aoun, karena alasan yang bisa dimengerti, tidak membicarakan perjanjian damai. Dia membicarakan fakta non-agresi. Pendapat anda tentang hal itu 30 detik. Ya, Israel sedang melakukan pembicaraan diplomatik dengan Suriah, dengan Lebanon. Ada negara-negara Teluk yang belum mengakui Israel, yang mulai bergerak menuju kesamaan kepentingan. Apakah itu berarti akan berujung pada normalisasi dalam waktu dekat? Masih belum. Jangan terlalu berharap. 10 detik. 10 detik, satu orang saja akan mempengaruhi seluruh wilayah. Donald Trump. Cara kita menyimpulkan adalah kesepakatan dengan Iran itu akan membuat iya atau tidak.